Halo, selamat datang di podcast Nonton Seram bersama saya Wisnul. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dulu ya narasumber kita. Halo. Halo, saya Nilam. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di Waduk Manggar, Tokyo 12. Ya. Di situ lagi acara perkemahan ya. Acara perkemahan itu kayak Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari 2 malam. Nah, Oke. di situ kita per antar SMP gitu. Jadi semua SMP ikut pramuka gitu. Terus kita datang ke sana kayak biasanya kita kemah gitu ya. Biasanya kita datang ke sana perkemahan, kita apa namanya? Apa? Membangun tenda. Oh, membangun tenda. Ya, membangun tenda. Terus kayak selayaknya kita kemah sama perlombaan gitu kan, lomba-lomba kayak pioneering, pentas seni, penjelajahan kayak gitu. Terus kayak kita selayaknya pramuka tuh udah perjalanan kayak gimana kita lomba-lomba gitu loh kak. Iya. Sudah kan ya di hari kedua itu dimana kita adakan pentas seni itu malam. Oke. Ya pentas seni malam kita di situ mau mentaskan nari ya, pentas nari kita di situ kayak gimana ya? Kalau misalnya nari itu kan pasti kita kayak sibuk make up, sibuk pakai baju nari-nari itu, namanya juga cewek riwah. Ya, terus kita di situ kayak sebenarnya emang lagi nggak ada ngerasa apa-apa kan. Ya, terus ya karena kita udah kasihkan make up, nari, kita ke lapangan, kita nunggu pentas seni kan. Kita juga ada kayak itu nomor antrian gitu loh. Oh, pakai nomor antrian gitu ya? Iya, nomor antrian, kita duduk di lapangan, kita tunggu antrian kita, terus kita udah waktunya kita nari tuh kan kak, kita sudah nari, kita ke lapangan, udah di pentas seninya, kita sudah selesai, kita kembali ke lapangan duduk. Ya duduk karena udah selesai. Nah di situ aku sama temanku itu mau ke WC. Kamar mandi ya? Ya buat buang air kecil lah ceritanya. Itu teman aku ini yang satunya juga mau ikut. Jadi kita bertiga nih ceritanya. Bertiga kita izin dulu ke seniornya karena kan nggak bisa sembarangan orang gitu loh kak keluar. Karena kan di situ kan posisinya malam. Baru tuh karena mungkin senior itu udah tahu kalau di sini tuh seram jadi nggak bisa sembarangan gitu loh keluar dari zona yang pentas seni itu. Iya. Ya terus kita izin ke senior, alhamdulillahnya diizinin tapi katanya cepat. Udah kita pergi, kita kan di Waduk Manggar tuh kan rame di situ di bulatan situ lapangan. Nah yang pas kita keluar dari lapangan situ kan sepi ya kak. Iya. Sepi, kanan kiri itu hutan, waduk gitu kan. Nah situ emang aku sama temanku yang 2 orang ini udah kayak firasat kayak kok kayaknya serem ya gitu. Oh, berarti udah mulai ada rasa-rasa. Iya, ada rasa-rasa udah mulai serem. Terus tiba-tiba itu emang ada yang lewat, kayak ada bayangan lewat putih. Oh iya, terus. Rambutnya panjang. Nah itu ya di situ kita kaget dong kayak apaan tuh gitu loh. Nah tapi kan temanku yang satunya tuh kayak sudah nggak apa-apa. Tapi kan aku tuh tegur, harusnya kan nggak boleh negur ya. Iya. Ya nggak boleh negur. Jadi tuh udah kita kayak biasa-biasa aja lah karena udah tahu gitu kan nggak boleh ditegur. Oke, sorry. Tadi kan lewat bayangan kayak itu kamu tahu melihat sosoknya itu seperti apa atau bagaimana? Kayak putih, rambut panjang, kayak cuma lewat sepintas gitu. Jadi doang. mukanya tuh tidak ditampakkan? Enggak nampak. Iya, sudah. Nah, pas di perjalanan lagi tuh ada aroma bau. Nah, bodohnya saya kan juga pasti anu lagi lah, kayak tegur lagi gitu loh. Padahal kan nggak boleh ya. Tegur lagi kayak, bau apa ini? Gitu. Oh, emang nggak boleh ya ditegur? Setahu saya sih nggak boleh ya kak, karena kan itu mungkin terganggu nanti gitu kan. Terus karena semuanya sudah kayak iya bau apa ini gitu loh kak, sudah bau gitu nggak jelas ya kita lanjut aja lah, sudah lanjut aja. Nah posisi base camp kita itu sama kamar mandi itu dekat. Kita tuh mau ke kamar mandi kan nggak mungkin langsung semua dong kak, karena kan kamar mandi itu kecil
Jadi satu-satu. Jadi aku sama temanku 2 orang ini tunggu di base camp. Terus kita tunggu dia masuk ke dalam kamar mandi. Pas dia masuk ke dalam kamar mandi tuh emang agak lama. Nah emang kayak kenapa ya kok lama ya gitu loh Kak. Nah karena kita udah bingung, kayak kita panggilin tapi belum keluar. Ternyata dia pas sudah keluar emang sudah aneh mukanya, udah aneh, pokoknya udah aneh banget, firasat yang lain tuh ada aneh. Kayak kita udah lihat kayak kenapa ini gitu loh Kak. Tapi lama-lama dia kayak diem, tiba-tiba tuh duduk, bilang kayak kenapa gitu. Tiba-tiba dia langsung kayak teriak histeris gitu. Terus dia kayak nari. Dia nari, baru di situ kayak teriak, kayak aku nggak tahu ya kenapa, sudah kayak wah ini udah nggak bener nih, udah kesurupan nih, udah tahu kan kita kan. Di situ posisinya kan nggak ada orang ya Kak ya, di lapangan, apalagi kayak di situ semua gitu, nggak ada yang di base camp itu nggak ada. Tuh kita teriak kayak kita tolong, yang satunya lari minta tolong, kayak tolongin ada yang kesurupan gitu. Jadi bubar gitu, pentasnya bubar. Terus kayak nggak tahu kenapa itu, karena aku juga lemah bulu ya Kak. Kalau lemah bulu kan setahu saya itu cepat gitu loh masuknya. Ini lemah bulu ini maksudnya apa nih? Kayak cepat masuk, kayak orang susah gitu, kosong. Oh, cepat kayak kemasukan gitu ya? Iya, sudah saya ikut kemasukan, teman saya juga ikut, yang pokoknya bertiga ini tiba-tiba ikut. Nah ikut semua, jadi kena. Setahu saya pas saya sudah disembuhkan sama senior saya yang bisa, itu pas saya bangun ternyata per SMP itu satu-satu tuh kena. Dia itu masalah kenanya. Oke. Jadi ini kenanya pas masih di tempat kemah itu? Iya, pas malam pentas seni itu kenanya. Udah wah, pokoknya di situ udah buyar, pentas seni bubar. Kita disembuhkan lah satu-satu sama senior yang ngerti. Semua SMP juga kena itu. Terus alhamdulillahnya pas sudah selesai disembuhkan itu, yang satu orang ini yang dalangnya ini itu belum sembuh juga Pak. Jadi diasingkan gitu tempatnya, diasingkan. Terus karena jadi dalangnya nih yang mana? Yang awal iya tadi? teman saya. Oh, yang awal tadi masuk pertama itu? Iya, itu dalangnya. Udah kayak seperti biasa, tapi yang satu ini diasingkan. Besoknya itu harusnya kan ada perlombaan lagi Kak. Tapi kita nggak ikut lomba dari SMP saya karena udah terlanjur malu. Udah malu, terus kayak udahlah, udah malu nih kita, sudah kita bikin riweuh, bikin keributan gitu kan. Kita pulang lah gitu pagi-pagi, pulang. Pas pulang tuh kita kan nggak langsung ke rumah, kita ke sekolah dulu. Ke sekolah untuk ngumpul, kayak dikasih arahan omongan gitu loh Kak, kayak kita ini udah malu gini-gini gitu, kasih tahu. Nah ternyata itu kita tuh nyampe sana itu pokoknya siang gitu, pokoknya kita pulangnya itu Kak pas mau maghrib, jam-jam 6-an gitu loh. Oke, pulang ke rumah gitu maksudnya. Iya. Nah pas jam 5, jam 6 tuh itu kena lagi dalangnya ini. Oh, tadi udah sembuh tapi tadi? Iya, dalangnya ini kena lagi. Pas dia kena lagi tuh, ya itu ikut lagi. Aku sama temanku ini ikut lagi bertiga. Tapi udah pas di rumah atau? Pas di sekolah. Oh, pas di sekolah. Iya, kena lagi. Pas kena lagi, sembuhin lagi sama seniorku yang ngerti. Ternyata bukan 3 orang juga yang kena, yang lain juga ikut kena. Oh, jadi yang lain tuh ikut semuanya gitu ya? Iya, yang lain ikut kena. Ada yang nangis, ada yang ketakutan, ada yang kena juga gitu. Udah kena itu pas disembuhin sama seniorku yang ngerti gitu kan. Udah alhamdulillah, mungkin karena seniorku udah kayak capek gitu. Jadi pas sudah sembuh tuh disuruh pulangan lah semuanya. Nah tapi nggak sampai situ Kak. Itu lanjut kan, itu kita pulangnya hari Minggu ya. Iya. Berarti hari Seninnya itu kita datang sekolah, upacara kayak biasanya gitu. Nah tapi kan pasti guru-guru sudah tahu lah SMP kita kemarin tuh sudah buat ulah gitu. Udah pas abis upacara ke kelas masing-masing, nah yang dalangnya ini kena lagi. Oh, kena lagi dia? Iya. Oh. Kena lagi, dia kesurupan lagi, terus dia lari ke kelasku. Ternyata aku ikut kena juga. Pokoknya kayak kalau misalnya dia kena, aku sama temanku tuh bakal kena. Berarti dia narik kamu gitu ya? Iya, bakal kena. Nah di situ ternyata
dari yang kita kena ini SMP juga yang lain tuh ada yang kena. Aku nggak tahu itu beneran atau gimana, nggak tahu gimmick ya, nggak tahu, intinya setahu aku tuh ikut kena yang lain tuh. Dia tuh nggak ada kelas, jadi kelas kosong, maksudnya free. Tapi ini nggak semua muridnya gitu. Enggak, tapi kayak ada aja setiap kelas tuh yang kena. Oh, Ya, ada yang kelas kena. Terus karena guruku ini udah kayak ya udah pulangkan aja ke rumahnya gitu. Karena kita kayak ya udah kita tunggu pulangan dari sekolah ini, kita ngumpul lagi buat kita ke rumah yang si dalangnya ini. Kita ke rumahnya rame-rame satu pramuka, terus orang tuanya juga dikasih tahu kalau anaknya tuh kayak gini, kesurupan. Jadinya dipanggil ustadz, kayak ada 3-4 ustadz. wah. Itu banyak banget. Itu yang sembuhin dia. Ya emang kayak sembuhin dia tuh nggak langsung cepat gitu nah Kak. Lambat. Oh, lambat. bertahap-tahap gitu. Iya, kayak 3 kali baru kayak sembuh gitu. Oke. Iya, karena ustadznya sudah nyembuhin, 4 ustadz tuh nyembuhin. Sudah pas alhamdulillahnya dia juga ikut sembuh. Aku juga sama temanku ikut sembuh karena kan barengan ya di anunya. Ikut sembuh. Tunggu, tadi jadi kamu sembuhnya tuh di mana? Disembuhin ustadz juga? Iya, di rumahnya sekalian. Oh, semuanya gitu ya? Iya, Yang kena semuanya itu? yang kena. Iya, rumahnya alhamdulillahnya udah sembuhan ya. Terus kita udah alhamdulillahnya udah lega, udah bisa berjalan seperti biasa, alhamdulillahnya. Jadi ya berjalan seperti biasa, besoknya masuk lagi, tapi ya itu pramukanya dihentikan dulu untuk saat itu. Tapi selanjutnya bisa berjalan seperti biasa lagi, gitu. Terus itu tanggapan kepala sekolah atau yang Tanggapan kepala sekolah itu lebih ke marah sih, kayak ya, kenapa nih marah? marahnya karena mungkin malu gitu ya, SMP karena kan tener tuh ya. Oh, Ya jadi kayak SMP lain tuh tahu kayak SMP 10 ya maaf, terus kayak ini kena gitu, terus udah lama kayak udah dulu pramukanya nggak boleh dulu, kayak nggak ada yang boleh pramuka untuk saat ini gitu. tunda dulu ya. Iya ditunda dulu, tapi kan alhamdulillah seiring berjalan waktu udah boleh lagi. Oke, gitu ya. Jadi ya mungkin kata-kata Mbak Nilan tadi ya, Iya. kita nggak boleh asal mulai langsung negur gitu ya. Itu kan ada beberapa orang tua, orang-orang terdahulu tuh yang bilang kalau emang nggak boleh ditegur kan kalau ada yang lewat atau kayak nyium-nyium bau seperti itu, emang beneran ada gitu Iya ya? ada. Emang bukan sekedar mitos saja. Oke, makasih ya buat Mbak Nilam ya, udah mau menceritakan pengalamannya. Dan terima kasih juga untuk tim-tim yang sudah ada di belakang layar. Nah, untuk teman-teman semua nih yang punya cerita ya yang mirip atau yang mirip, boleh banget nih untuk diceritakan di kolom komentar. Oke, so bye, terima kasih, sampai jumpa.